94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dari Makassar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga sehat selalu dalam menjalankan aktivitas Anda. Di perjumpaan kita hari ini Jumat 19 November 2021. Pagi ini dalam dialog interaktif kita bahas mengakhiri konflik antar warga di Kecamatan Ujung Tanah, Makassar ya. Mengakhiri konflik antar warga Kecamatan Ujung Tanah, Makassar. Nah, konflik ini pendengar sebenarnya mereka masih memelihara dendam lama. Warga di Cambaya, kemudian Barukang, Sabutung ya. Ini kerap kali terjadi konflik di area atau di wilayah tersebut. Sudah sering kali didamaikan, tetapi kemudian masih ada perasaan saling curiga begitu. Nah, sehingga kemarin ya atau pada hari Rabu yang lalu Polres Pelabuhan Makassar, karena di situ memang wilayah hukum dari Polres Pelabuhan Makassar, menyita ratusan senjata tajam ya yang disimpan warga. Nah, tentunya senjata tajam dalam jumlah yang besar ini ketika disimpan akan menimbulkan tanya ya, ini ada apa sebenarnya. Nah, kemungkinan digunakan warga untuk berjaga-jaga apabila ada serangan ya dari pihak sebelah begitu. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kemudian konflik ini seperti tidak ada akhirnya begitu ya. Selalu berulang. Ketika situasi mulai reda, nah kemudian ada isu-isu yang selanjutnya membuat warga kembali berjaga-jaga. Ya, nah segala cara, segala upaya sebenarnya sudah dilakukan, termasuk mempertemukan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dari kedua belah pihak dari warga, dan kemudian aparat pun sudah menangkap atau tidak bisa diredam, tidak bisa diakhiri, akan menimbulkan sebuah presiden buruk di wilayah Kecamatan Ujung Tanah ya. Bisa saja kemudian di wilayah tersebut akan terkategori sebagai wilayah yang rawan ya, sehingga kemudian perkembangan di wilayah tersebut akan cukup sulit ya, karena ada ketakutan begitu warga masyarakat untuk beraktivitas pada jam-jam tertentu ya. Nah, memang ini harus diakhiri ya. Tidak boleh lagi ada yang bermusuhan, karena memang mereka pada dasarnya semua saudara begitu ya. Kendatipun berbeda wilayah, tetap berada dalam satu kota, sebenarnya di Kota Makassar. Nah, tidak ada lagi sekat-sekat, tidak ada lagi curiga, itu yang diharapkan. Ya, baik pendengar, saya akan coba untuk berwawancara dengan dari Kapolres ya, dari Polres Pelabuhan Makassar ya. Kita akan coba mengurai untuk mengupas lebih jauh mengenai akar persoalan dan bagaimana kemudian langkah upaya dari aparat untuk menyelesaikan langkah-langkah apa yang sudah dilakukan ya. Karena ini bukan hanya Polres Pelabuhan saja yang terlibat di sini pendengar, tetapi seringkali Polda Sulsel pun menurunkan tim begitu, bagaimana untuk melakukan pengamanan ya, untuk berjaga-jaga di wilayah ataupun di titik-titik di wilayah Kecamatan Ujung Tanah ini yang sering terjadi tawuran antar warga, konflik antar warga. Nah, juga sering kali standby ya, beberapa petugas ya berasal dari aparat Polda Sulsel ya, dari Kodim 1408 juga sering menurunkan tim untuk membantu melakukan membackup Polri untuk mengamankan wilayah tersebut. Jangan sampai kemudian ada konsentrasi massa yang bisa saja ini memicu terjadinya konflik ya antar warga di sana. Oke, baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sebentar juga Anda boleh ikut bergabung di kesempatan ini lewat telepon 0821 34 kali 9440. Dan baiklah pendengar setia dari Makassar, kita akan tunggu sesaat lagi ya. Kami akan bergabung dengan narasumber
untuk kita bahas bersama-sama bagaimana kemudian bisa mengakhiri konflik antar warga di wilayah Kecamatan Ujung Tanah ini. Sesaat lagi pendengar tetap bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. 4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Pengumuman seleksi Dewan Direksi LPP RRI periode 2021-2026 diperpanjang. Posisi Dewan Direksi yang tersedia adalah Direktur Utama, Direktur Program dan Produksi, Direktur Teknologi dan Media Baru, Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha, Direktur Keuangan, serta Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum. Berusia maksimal 55 tahun pada saat mendaftar. Informasi lebih lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui www.rri.co.id. Informasi lebih lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui www.rri.co.id. Pendaftaran online dan pengiriman berkas pendaftaran diperpanjang sampai hari Jumat, tanggal 19 November 2021, pukul 17 waktu Indonesia Barat. .4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Baik, pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, kita coba untuk bersama meminta dulu tanggapan komentar sosiolog ya. Kita lihat dulu dari sudut pandang sosiologis mengenai kondisi masyarakat yang kemudian rawan sekali terjadi konflik begitu ya. Wilayah-wilayah yang rawan terjadi konflik, bagaimana kondisi sosial masyarakat di wilayah tersebut. Nah, saya sudah bersama dengan sosiolog ya, Bapak Dr. Andus Sahrir Rir. Baik, saya bersama beliau. Assalamualaikum Pak Sahrir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sahrir mungkin seringkali mendengar ini Pak Sahrir di wilayah Kecamatan Ujung Tanah, Barukang, Cambaya, Sabutung yang seringkali terjadi konflik antar warga. Sudah beberapa warga yang terjadi korban ya, seringkali ini mewarnai pemberitaan informasi yang seringkali diinformasikan berbagai media, bukan hanya media lokal tapi media nasional. Nah, ini tentunya menimbulkan sebuah presiden buruk terhadap wilayah di Kecamatan Ujung Tanah, wilayah Kota Makassar ini. Bagaimana menurut tanggapan Pak Sahrir ditinjau dari sudut pandang sosiologis melihat ke konflik yang seringkali berulang di wilayah Kecamatan Ujung Tanah tersebut? Ya, Pak Sahrir. Ya, bagaimana menurut tanggapan Pak Sahrir? Ya, jadi pada prinsipnya tentu kita sangat tidak berharap terjadinya konflik di dalam kehidupan masyarakat. Sebab apapun alasannya, tingkat resistensi seperti isu akan menyulut kepada konflik baik secara fisik maupun secara psikologis. Bahkan ini bisa berdampak meluas kepada seluruh lapisan masyarakat yang tadinya tidak ikut serta terlibat di dalam konflik, tetapi kemudian akhirnya ikut serta terseret ke dalamnya. Apakah ia akhirnya terpaksa atau dipaksa untuk terlibat secara langsung, atau dia sendiri mengalami satu tekanan psikologi dan sebagainya. Karena tentu mereka sangat berharap di satu lingkungan sosial mereka aman dan damai. Inilah yang disebut dengan violent society barangkali. Ya. Nah, kalau menurut Pak Sahrir, apa sih yang membuat ini kerap kali menjadi? Saya mohon maaf sebelumnya Pak Sahrir, monitornya bisa dikecilkan sedikit. Ya. Oke. Baik. Ya, Pak Sahrir. Pak Sahrir, menurut pandangan Anda, apa sih yang membuat konflik ini terjadi berulang-ulang begitu ya? Apakah memang karena kondisi masyarakat di situ dengan wilayah yang kita lihat geografisnya boleh dikatakan di situ merupakan wilayah padat penduduk, tingkat pengangguran juga yang cukup tinggi, dan juga adanya saling curiga
Nah ini yang menjadi, apakah ini memang menjadi problem-problem yang sering kali muncul begitu di wilayah-wilayah tersebut? Iya, jadi pada prinsipnya tentu kita memahami bahwa banyak saja hal-hal yang terkait di dalamnya sehingga terjadi konflik di sebuah masyarakat. Boleh saja seperti yang pertama adalah kaitan dengan aspek sosial. Seperti yang dilansir tadi bahwa mungkin saja karena kepadatan penduduk jadi drag sosial yang begitu tinggi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga itu banyak terjadi mengakibatkan karena hal-hal yang seperti ini tidak bisa terkontrol dengan baik. Yang kedua, memang bisa saja terjadi diakibatkan karena aspek pendidikan. Katakanlah pada umumnya yang konflik yang tidak bisa tertangani dengan baik itu diakibatkan karena memang tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan yang relatif agak rendah. Sehingga kadang-kala untuk memberikan satu pemahaman buat mereka bahwa konflik sesungguhnya sangat tidak menarik dan tidak baik, dampaknya sangat besar dan sebagainya, sehingga itu bisa terjadi seperti pertengkaran, perkelahian dan sebagainya. Dan yang ketiga, saya kira betul bahwa boleh saja diakibatkan karena mereka lebih banyak di area permukiman itu akibat karena mereka nganggur, tidak ada pekerjaan, atau mungkin saja tekanan-tekanan psikologi untuk masalah kebutuhan rumah tangga yang begitu tidak, sehingga boleh saja mereka mencari satu gaya-gaya baru atau apa dan sebagainya. Yang ketiga, memang ini persoalan yang boleh saja diakibatkan karena persoalan yang lama, sehingga ada istilahnya dendam sejarah atau apa dan sebagainya. Diakibatkan karena kalau dari dulu, kalau diandaikan ini memang dari dulu terjadi, maka boleh saja itu diakibatkan karena dendam sejarah atau apa pernah terjadi orang tuanya, keluarganya, sepupunya, apa yang terkena konflik dan kemudian mengalami kecederaan atau mungkin meninggal diakibatkan karena konflik tersebut, sehingga ini sebagian keluarga atau apa dan sebagainya ikut terlibat di dalamnya. Yang keempat, saya kira ini juga sangat dibutuhkan satu perhatian khusus, baik pihak yang terkait dalam artian pengamanan maupun pemerintah itu sendiri, sehingga alokasi untuk penanganan harusnya memang dilakukan ekstra konsentrasi seperti itu, sehingga saya kira mereka juga nanti pada gilirannya dia merasa bahwa yang terpenting harus diperbaiki adalah human development approach, sehingga ada seperti itu, atau interkoneksitas, sehingga paling tidak kita sangat berharap adanya ikatan-ikatan di antara mereka, atau mungkin saja yang terpenting terakhir adalah membangun kesadaran spiritual keagamaan, religiusitas, karena ini mungkin saja tidak tersentuh karena ada area-area tertentu bagi masyarakat itu kita kurang tersentuh dengan pendekatan spiritualitas. Ya, mereka mungkin saja mulai dari dirinya tidak dilakukan perubahan, yang kedua mungkin keluarganya juga glamor hidupnya atau apa istilahnya itu kalau broken home dan sebagainya. Nah, ini yang barangkali perlu ada penanganan secara serius. Makanya perlu harus ada deteksi dini. Saya kira harusnya memang secara statistika kita harus lihat data-data yang ada di sekitar. Kenapa mesti mereka terjadi konflik, katakanlah seperti itu. Kalau diandaikan konflik karena ada penetapan, inilah yang harus kita supporting. Nah, saya kira seperti itu. Baik. Pak Sarir, tahan dulu Pak Sarir. Saya bersama dengan Kabak Ops dari Polres Pelabuhan Makassar. Kita akan minta tanggapan dari polisi juga mengenai konflik yang berulang yang sering terjadi di wilayah Kecamatan Ujung Tanah ini. Saya bersama dengan Bapak Kompol Moren Danari lewat sambungan Zoom. Pak Danari, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pertama-tama saya mohon maaf, baru gabung, soalnya baru dari olahraga sedikit tadi Pak. Saya mohon maaf sekali lagi. Siap. Terima kasih. Acaranya masih berlangsung, belum ada masalah Pak. Yang hadir di Zoom ini, sekali lagi selamat pagi. Selamat pagi. Sejahtera buat kita semua. Baik, Pak Danari, ini konflik yang sering kali berulang begitu terjadi di wilayah Kecamatan Ujung Tanah.
bukan hanya sekali dua kali saja, tapi boleh dikatakan kayaknya ini terjadi turun-temurun begitu, ya. Mungkinkah kata Pak sosiolog kita tadi, Pak Sadirin, kemungkinan ada dendam sejarah yang terjadi di dalamnya sehingga kemudian konflik ini selalu saja berulang-berulang. Terakhir kemarin dipublikasikan Polres Pelabuhan disita begitu banyak senjata tajam begitu, sampai ada ratusan senjata tajam yang disita dari wilayah Kecamatan Ujung Tanah ini. Ya, bagaimana sebenarnya ya penanganan konflik yang terjadi di sana, Pak Danari? Terima kasih. Ya. Jadi ini mungkin kita tahu bersama, artinya kami di sini Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Ya. Jadi melihat secara komprehensif kira-kira permasalahan di sana apa yang terjadi. Ya. Ya, langkah-langkah yang kami sudah ambil yaitu dalam bentuk preventif berupa kita sering rapat, kita pertemukan, terus kita dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan tokoh agama. Ya. Terus kita belum melakukan, nanti akhir ini baru kita sering melakukan upaya-upaya penegakan hukum dengan maksud biar ada efek seperti itu. Tetapi terus melakukan, jadi kami optimis bahwa situasi dan kondisi di sana terus akan membaik dengan tentunya kita ada kebersamaan, kita ikut semua di dalam komponen masyarakat untuk mendukung kami. Tapi kami Polri tetap akan melaksanakan tugas-tugas kami sebagai penegakan hukum, pelindung dan pengayom masyarakat. Jadi untuk diketahui situasi di sana memang seperti itu ya. Kami hanya melihat tindak pidana di sana itu dalam bentuk tawuran. Ya. Tetapi itu bukan ini. Terus melakukan upaya-upaya sampai saat ini. Jadi kemarin statement Bapak Kapolres itu tentunya kami akan tindak lanjuti dengan berbagai macam. Memang sudah sekian lama kami lakukan tindakan-tindakan preemptif. Ya, sudah beberapa kali, sudah tidak bisa dihitung lagi. Kenapa? Kami anggap masyarakat di sana adalah saudara-saudara kita juga. Iya, betul. Kita juga yang tentunya kita harus pendekatan manis. Saya yakin dengan dukungan semua akan mengarah ke sana, wilayah di Tanah akan bisa kondusif. Dengan tentunya kita minta tolong berkolaborasi, kita bisa kerjasama. Baik yang dari akademisi mungkin, dari tokoh-tokoh masyarakat, dan ada beberapa dari anggota Dewan memberikan kami spirit, support, bagaimana Polri bisa melakukan tindakan-tindakan kepolisian yang kami hindari tidak ada korban, tapi wilayah itu bisa aman. Saya kira itu untuk sementara kami ya Pak Danari, boleh dikatakan oke lah hari ini aman, 2 hari ke depan aman. Situasi yang cukup boleh dikatakan fluktuatif begitu, aman pada saat-saat tertentu. Nah, namun ketika proses berjalan ya, waktu berjalan kemudian lengah lagi ya, tidak ada lagi mungkin oknum-oknum tertentu. Wah, ini pengamanan kayaknya longgar lagi nih. Nah, mungkin disitulah kemudian biasanya terjadi konflik lagi. Ada serangan-serangan, ada konsentrasi massa begitu, ada kecurigaan lagi muncul begitu. Iya, sebenarnya apa sih atau bagaimana sih upaya-upaya yang sudah dilakukan? Anda katakan tadi bahwa preventif sudah dilakukan begitu ya. Sekarang tinggal bagaimana melakukan tindakan penegakan hukum, law enforcement untuk oknum-oknum yang diduga menjadi pemicu ataupun provokator begitu. Iya, terima kasih. Jadi sekarang cara bertindak kami itu sudah secara komprehensif. Jadi kita buat tim namanya tim preemptif. Itu mereka setiap hari melakukan door to door dari rumah ke rumah. Ya, artinya kita memberikan pemahaman akibat yang ditimbulkan ketika terjadi tawuran seperti itu. Terus ada juga sudah upaya penegakan hukum. Ada beberapa orang yang kita amankan dengan membawa anak panah maupun sajam, itu kita proses hukum. Terus ketiga, kita sudah dibantu perkuatan dari teman-teman TNI, dari Satpol PP di sana untuk jadi di sana pengamanan sudah cukup berlapis dan tentunya kami sudah bisa hitung bahwa dengan keberadaan komposisi personil di sana bisa meredam, dan itu tindakan yang terus akan kami lakukan sehingga ini alhamdulillah sudah 3 hari ini ya situasi di sana sudah mulai baik dan kondusif. Bukan hanya yang polisi dan tentara TNI berjaga atau Satpol PP, tidak. Kami terus juga melakukan penggalangan, pembinaan kepada masyarakat karena itu penting sekali. Karena kami berikan pemahaman dan kami tidak akan merasa bahwa ini kami sudah capek, lelah, itu tidak. Itu merupakan bagian jawab kami karena kami yakin
Apa yang kami lakukan ini adalah tindakan kemaslahatan, bagaimana bisa masyarakat di sana bisa beraktivitas kembali seperti semula, bisa beribadah juga dengan tenang. Itu tujuan kami, sehingga kami melakukan pola-pola secara komprehensif yang kami lakukan. Itu tadi pendekatan terus kami lakukan. Ini tidak akan berhenti, termasuk tingkat pengamanan di sana tidak akan berhenti terus sampai betul-betul dianggap bahwa wilayah sana akan kondusif. Saya kira itu Pak. Ya, saya ke Pak Saririr, sosiolog kita. Pak Saririr, ya itu tadi yang sudah disampaikan Pak Kompol Moren dan Nari bahwa tidak berhenti begitu polisi untuk melakukan tindakan preventif, penegakan hukum, bahkan menyasar door to door rumah-rumah warga begitu ya untuk melakukan memberikan edukasi. Nah, menurut Anda bagaimana dengan cara-cara yang seperti ini begitu ya? Upaya yang sudah dilakukan oleh Polri bersama TNI ya, bersama aparat Satpol PP dan juga tokoh-tokoh masyarakat, Anda menilai apa lagi yang mesti perlu dilakukan begitu ya? Semua pihak untuk mengakhiri konflik yang terjadi di sana, Pak Sahrir. Iya, jadi pada prinsipnya tentu kita serahkan kepada langkah-langkah profesionalitas masing-masing bidang dalam rangka untuk serta terlibat di dalam rangka penanganan hal-hal seperti itu. Tetapi yang jelas harus kita pahami di dalam perspektif hukum bahwa ada namanya litigasi dan non litigasi. Litigasi dan non litigasi. Ada yang diproses secara hukum, tetapi ada juga tentu kita tunggu dulu. Kita lihat situasi, apakah ini memang sudah terkait dengan kasus hukum atau memang hanya cukup penanganan. Karenanya barangkali saya memberikan satu pandangan bahwa selain apa yang dikatakan oleh Pak Kompol tadi, bahwa tentu ada tindakan preventif. Selain itu, saya kira memang ada tindakan proaktif, yang kedua tindakan solutif, yang ketiga mungkin tindakan koordinatif, sehingga apapun yang dilakukan, ya tentu ada jalan keluar. Setiap persoalan tentu istilahnya ada perubahannya. Apalagi kan kita sangat berharap terjadinya satu perubahan di dalam konteks kehidupan masyarakat. Yang kita harapkan, apakah perubahan diakibatkan karena sebuah tindakan tindakan hukum, ataukah masih ada penanganan yang lain yang bisa kita lakukan. Makanya kalau saya tergantung pada sudut pandang kita masing-masing secara profesional. Tetapi yang jelas bahwa tentu seluruh komponen yang terkait terlibat di dalamnya dengan cara-cara masing-masing. Yang jelas bahwa seperti yang saya katakan bahwa ada langkah preventif, ada langkah koordinatif, ada proaktif, solutif, dan mungkin korporatif. Bagaimana kita membangun apa yang dikatakan tadi, pendekatan integratif, sehingga kita merasa kita adalah bagian dari mereka juga merasa mereka adalah bagian dari kita, sehingga mereka menjadi kita. Kekitaan yang di sini yang harus terbangun, sehingga saya kira secara sosiologis bahwa masyarakat itu pasti akan mengalami satu perubahan manakala semua kita lakukan perbaikan seperti tadi, pendekatan pemahaman keagamaan, kemudian pendidikan atau edukasi seperti yang dikatakan tadi, dan yang ketiga adalah perbaikan tingkat ekonomi mereka, dan yang keempat ya mungkin saja ada hal-hal yang barangkali terus-menerus kita lakukan pendekatan secara approach seperti itu. Saya kira ini yang terpenting. Beberapa waktu lalu pernah diutarakan bahwa sebagian besar kondisi sosiologis masyarakat di sana mungkin dilihat dari segi pekerjaan, taruhlah mereka pada umumnya terkategori sebagai masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah begitu, menengah sampai dengan ke bawah. Sebagian besar pekerjaan mereka kan juga boleh dikatakan ada yang di pelabuhan, buruh-buruh begitu, tidak tetap begitu. Nah, langkah solutif apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Makassar, untuk mereka-mereka ini supaya mereka punya kegiatan begitu, tidak terkonsentrasi lagi, atau punya kegiatan yang bisa saja ini akan menyelesaikan ataupun juga tidak lagi punya pikiran-pikiran untuk mengarah ke hal-hal lain. Jadi mereka akan lebih fokus pada pekerjaan-pekerjaan yang menjadi pencarian utama mereka, Pak Sarir. Iya, jadi pada prinsipnya pemerintah juga memang sudah ada langkah-langkah yang dilakukan. Katakanlah di dalam rangka itu atau diandaikan kalau dalam aspek ekonomi ada perbantuan secara langsung atau BLT, bantuan langsung tunai. Tetapi ya tentu tingkat kebutuhan masyarakat juga harus dilihat. Katakanlah misalnya bantuan kita sangat sedikit atau range waktunya dapat. Sehingga antara-antaranya itu yang perlu dicarikan langkah-langkah yang sifatnya solutif. Artinya apa? Apalagi kita memahami bahwa wilayah atau daerah itu adalah merupakan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Sehingga paling tidak tentu juga harus diberikan semacam satu langkah pemenuhan tingkat kebutuhan mereka. Yang kedua,
saya kira membuka akal lapangan kerja yang Oke. lebih bagus. Masyarakat itu sesungguhnya tidak melihat apakah pekerjaan itu dianggap memberikan semacam kalau prestise, tetapi yang ada bagi mereka adalah yang penting ada memberikan nilai hasil yang bisa menutupi kebutuhan keseharian mereka. Kita membayangkan sekarang dengan jumlah UMR kita yang sudah mencapai 2, sekian juta per bulan, nah sementara mereka hanya katakanlah 300 atau 600. Apakah ini merupakan satu pemenuhan tingkat kebutuhan yang memadai? Yang ada adalah tidak ada masalah kalau itu dianggap sudah menjadi satu perbantuan buat kita. Tetapi perlu ada langkah-langkah yang lebih bagus supaya ke depan merasa bahwa tingkat kebutuhan mereka sudah bagus. Yang kedua, kalau diandaikan itu terjadi kepadatan penduduk yang ada di sana, ya tentu kita melakukan satu penataan secara profesional, secara baik, sehingga katakanlah misalnya rumah padat penduduk yang tadinya mungkin satu rumah tangga dihuni oleh, perhatikan jangan sampai ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah seperti yang lalu dibukakan satu rumah yang katakanlah Rasunawa dan sebagainya yang dianggap bisa mereka tinggal di situ, lalu kemudian interaksi mereka tidak terlalu kencang seperti itu. Dan yang ketiga saya kira harus ada penguraian, mengurai dalam artian begini, dalam teorinya adalah ketika kita melihat di dalam suatu masyarakat itu menyatu, lalu kemudian justru tingkat resistensi yang tinggi, maka diurai sehingga mungkin saja dikanalisasi atau mungkin saja diklasifikasi atau dikualifikasi, sehingga masyarakat ini bisa boleh saja dia merasa oh ini kelas, kalau kita konflik kita malu dan sebagainya. Atau yang terakhir barangkali saya kira ada semacam satu komitmen buat kita secara kultural, membangun komitmen sirik napace. Saya selalu mengungkapkan dalam sebuah falsafah kearifan lokal. Nah, ini di mana-mana. Saya tadi malam bawakan ceramah maulid dan kemarin beberapa tempat bawakan diskusi bahkan di kampus. Saya mengatakan bahwa ada kearifan lokal yang barangkali belum tersentuh secara kultural atau secara sosiologis di dalam kehidupan masyarakat. Contoh misalnya saya mengatakan begini. Ada sebuah falsafah Makassar mengatakan memang kini boleh sibatan cira si tongka-tongka. Inai pun punate para kate. Si pakatala si pemaling-maling tahu bagi nuri paranu tahu bagi naton tahu rekau. Orang Bugis mengatakan pada hidup pada elo si patokon si ingat si pakalabi. Ya si pemaling-maling pangke baca mau angkat sirimu kan begitu. Orang Mandar mengatakan panesa mesa tahu. Orang Tatar mengatakan mesa kada di puatu pantang kada upamatu. Orang Palopo mengatakan si taro rokok tan si taro rokok. Saya ingat waktu saya ikut Lemhanas bahasanya bineka tunggal ika tanhana manrofa. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqun dalam perspektif agama. Nah, ini yang harus kita bangun sehingga aspek kultur, aspek religitas, aspek kesadaran hukum dan sebagainya itu kemudian tercipta di dalam sebuah komunitas masyarakat, dan itulah yang harus kita antisipasi sekarang sebelum sampai membesar kemudian terciptanya violent society atau mungkin konflik yang membawa kepada kepentingan kepentingan struktural dan kepentingan kultural atau mungkin konflik horizontal dan konflik vertikal. Saya kira itu yang barangkali perlu kita perhatikan. Pak Kompol Moren, kalau kemarin dilihat dipublikasikan begitu banyak ya sajam yang disita begitu. Apakah ini masyarakat di sana mungkin masih saling curiga begitu antara Barukan dan Cambaya mungkin atau warga Sabutung juga bahwa kemungkinan ini nanti ada yang serang kita, nanti ada yang ini kita begitu, Pak Kompol Moren? Ya, jadi kemarin itu barang bukti itu kan pertikaian atau perkelahian kelompok di sana itu sudah cukup lama, sudah kurang lebih 2 tahun. Ya, itu kurang lebih 2 tahun. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi mereka memang masih curiga bahwa jangan sampai kelompok akhir menyerang kita. Jadi mereka di rata hampir semua tempat itu mereka siapkan alat seperti itu. Ya, tapi kami yakin sampaikan tadi bahwa pola-pola pengamanan kami akan lakukan tentunya itu menjadi domain kami bagaimana bisa mengkondisifkan suasana di sana. Itu kami sudah buat. Jadi apa yang sampaikan Bapak Kapolres itu terus kami akan tindak lanjuti gitu. Untuk kami akan lakukan operasi kepolisian seperti itu. Lalu bagaimana kan dulu beberapa waktu yang lalu yang menjadi otak begitu, yang menjadi provokator ini sudah pernah diamankan begitu. Nah, apakah kemungkinan masih ada otak atau provokasi oknum-oknum lain yang coba kemudian
ingin memprovokasi warga, karena dulu kan informasinya bahwa yang menjadi pelaku penyerangan biasanya bukan warga-warga situ, warga dari luar begitu yang datang kemudian untuk melakukan provokasi ke wilayah tersebut, ke wilayah Barukang, ke wilayah Cambaya. Nah, ini kan yang sempat diinformasikan ya, dibicarakan yang lalu begitu, Pak Mauren. Ya, jadi kami terus mendalami ya informasi-informasi itu kami dalami. Jadi teman-teman kami dari Intel, dari Reskrim mau mendalami dengan adanya informasi-informasi ini. Jadi memang kalau artinya kita berangkat dari kalau ada barang bukti yang bisa diduga tindak pidana, tetap kita akan proses hukum. Tapi informasi itu kami dalami terus. Itu tadi dengan bagaimana kami jalan mendalami informasi, tetap juga ada upaya-upaya untuk pencegahan sehingga mudah-mudahan semoga ke depan ini tidak ada lagi tawuran. Itu tadi pola-pola yang kami sudah lakukan yang tadi saya sudah sampaikan di awal tadi, Pak, seperti itu. Oke. Kalau sejauh ini untuk pos-pos pengamanan, apakah pos pengamanan di situ sifatnya situasional ataukah sudah dipermanenkan nih, Pak Danari? Jadi untuk selama ini memang kita punya pos itu yang permanen satu, ada satu, tapi dia dengan skalanya sudah agak besar itu, jadi kita sudah ada 3 pos yang memang kita nanti akan dipermanenkan itu untuk bagaimana ada sifat antisipasi dari anggota. Jadi kita sekat sehingga tidak akan terjadi benturan dari 2 kelompok ini. Tapi kami yakin dengan pola-pola pendekatan kemarin sudah ada progres bahwa mereka sudah ada menyatakan bahwa akan mengakhiri itu terus, tapi kami akan lakukan pendekatan-pendekatan ke tokoh masyarakat, tokoh agama itu. Jadi pos itu memang ada, artinya tadi itu untuk bagaimana kita bisa menghalau apabila dari satu kelompok ingin menyerang ke kelompok yang lain. Itu sudah kami jadikan pos tetap untuk mengantisipasi terjadinya penyerangan antara kelompok. Oke. Untuk untuk pendekatan persuasif, untuk pendekatan personal kepada tokoh-tokoh masyarakat di sana, sebetulnya apa sih yang menjadi persoalannya, Pak, di mereka? Kenapa ini sampai sekarang belum selesai begitu, Pak Danari? Jadi ya ini dari versi tokoh-tokoh masyarakat. Jadi mereka ini tokoh masyarakat menyampaikan ke kami, Pak, kami sepertinya sudah tidak didengar oleh anak-anak. Ya, tidak ingat seperti itu. Saya bilang kok seperti itu, kenapa nggak bisa didengar? Itu tadi saya tertarik dengan dari beliau tadi, dari narasumber Pak Sosiologi itu menyatakan mungkin ada pola-pola yang lain sehingga bagaimana ini masyarakat ini diberikan edukasi, ya, diberikan edukasi atau seperti apa, baik dari edukasi mungkin dari segi pembinaan agama sebagainya itu sehingga mereka itu bisa. Jadi itu tadi mungkin karena faktor edukasinya juga, pendidikan juga, saya juga kurang paham persis. Saya baru 4 bulan di sini jadi Kabak tapi itu merupakan tantangan kami. Ini tantangan Anda? Iya, tantangan kami. Jadi kami optimis, yakin ya, dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat, instansi terkait, yakin kondisi seperti ini bisa kita netralkan kembali, normalkan kembali. Itu. Jadi tanggapan tokoh-tokoh masyarakat seperti itu juga. Jadi akhirnya kita siapa lagi yang mau ditokohkan di wilayah? Siapa lagi yang mau didengar itu? Iya, kan seperti itu. Iya. Oke. Ada statement itu. Jadi begini Pak, jadi itu berapa kali? Saya 4 bulan Pak, mungkin sudah 6 kali pertemuan di kantor camat. Oke. Belum lagi kami undang ke Polres. Ya itu tadi karena kami menganggap bahwa mereka yang ada di sana itu saudara-saudara kita juga. Betul. Kita tidak berhenti ya untuk memberikan pemahaman-pemahaman. Baik. Ya seperti itu. Baik. Iya. Baik, Pak Kompol Mauren, ada pendengar yang ingin coba bergabung dengan kita, mungkin memberikan masukan. Iya, kita dengar dulu. Halo. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Dari siapa? Waalaikumsalam. Selamat pagi dari Pak Jono di Makassar. Pak Jono di Makassar. Di Makassar di mana, Pak? Barukang ya? Ya, di Jalan Barukang, betul. Ini warga Barukang juga ini, Pak Jono. Iya, silakan Pak Jono, warga Barukang. Ya, saya Barukang Raya, Pak. Barukang Raya. Barukang Raya nomor 11 ya. Artinya kurang lebih 200 meter dari kejadian. Iya. Biasanya tempat-tempat anak-anak tawuran. 200 meter dari tempat-tempat anak-anak tawuran. Kurang lebih 200 meter dari sana. Oke. Dan ini biasa terjadi kejadian di perempatan antara Barukang dengan Sabutung. Oke, Warukang dan Sabutung betul. Iya. Bagaimana kalau menurut Pak Jono sendiri melihat kenapa di situ kayak tidak pernah selesai, Pak Jono?
saya tidak tahu, mungkin karena kesannya ada pembiaran ya. Ada pembiaran. Ya, maaf saja. Karena Polsek Ujung Tanah juga kan kantornya tidak jauh dari sana juga. Oke. Kurang lebih 300 meter dari sana. Kantor camat lebih adalah karena biasa di depannya terjadi tawuran di situ. Di depan kantor camat terjadi tawuran. Iya, biasa itu. Itu terjadi tawuran. Iya. Tapi tidak tahu ini kenapa ini dibiarkan berlarut-larut. Saya kira yang pertama perlu diperhatikan untuk Pak Wali Kota ke depannya. Karena di situ kenapa terjadi, karena tidak ada yang ditokohkan orang yang ditokohkan di situ. Oke, betul tadi kata Pak Moren bahwa tidak ada lagi yang mau didengar, Pak. Tidak ada yang didengar. Dan ke depannya tolong Pak Wali Kota, dan kita hanya mencari ketua RT, ketua RW yang hanya suara terbanyak. Hanya yang memendukung Anda, carilah tokoh-tokoh di situ yang bisa diangkat di ketua RW yang memang yang disegani orang masyarakat di situ. Oke, yang tidak gampang dipatotwai. Ya, tidak gampang dipatotwai. Kalau ini ada orang seperti ini, saya kira ini hal semacam ini bisa gampang diatasi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Bapak polisi ya, tolong Pak, kalau memang tolong dibangun ya seperti tadi pos yang permanen lah, di mana titik-titik terjadi kejadian itu. Karena saya lihat pengalaman di sana kalau lewat, itu biasa terjadi tapi tidak ada polisi di tempat. Iya. Karena saya biasa jalan kalau subuh-subuh situ, tidak ada polisi. Dan memang perlu ada di situ ada namanya pos polisi yang memang permanen bisa untuk mencegah gitu. Dan yang ketiga, mungkin perlu kepolisian, kecamatan atau lurah di sana, RT RW dan masyarakat untuk sudah 10 duduk bersama. Dan solusi kalau perlu Pak, panggil semua orang tua yang ada di situ. Bikinkan surat pernyataan, kasih tanggung jawab mereka kepada anak mereka. Kalau perlu kasih pernyataan kepada mereka bahwa apabila anak saya yang lengkari ikut tawuran, maka saya siap ditangkap. Kasih tanggung jawab seperti itu, supaya orang tua mereka betul-betul bisa mengawasi anak-anaknya. Itu. Jangan hanya tangkap lepas, itu akan memberikan efek jerah. Tidak selesai kalau tangkap lepas ya. Iya. Ditangkap dan diproses hukum lebih lanjut. Iya. Berarti seharusnya seperti itu. Yang keempat saya kira untuk Pak Wali Kota, saya kira perlu ada evaluasi kinerja para camat dan para lurah di mana tempat dia bertugas, di mana tempat dia ada ketawuran seperti ini. Saya kira kinerja Pak Lurah atau Pak Camat perlu dievaluasi Pak, jangan hanya dinilai dari segi keberhasilannya, dari segi kebersihan, bukan pajak, tapi ini sebenarnya adalah tugas utama. Ini harus dinilai secara utama bagaimana menciptakan keamanan dan kenyamanan di mana mereka bertugas. Ini perlu. Ini perlu, karena hanya diberikan kepada kepolisian saya kira susah. Susah kalau polisi sendiri. Ya, tapi saya kira perlu juga ini Pak, ini di Pak Camat diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kalau memang tidak mampu, silahkan dimutasi saja tempat lain. Ini perlu ketegasan dari Pak Wali Kota. Sebagai untuk menciptakan, kita hanya bertumpu kepada Bapak polisi kita. Itu tidak akan bisa. Harus terkait semua. Lurah, camat, RT RW, saya kira perlu itu. Jadi perlu itu berdasarkan untuk kerjanya, perlu ada dimasukkan untuk semua itu. Keamanan di situ di dalamnya. Bukan hanya pintar bagi-bagi sembako atau apa lain sebagainya. Nah ini tugas utama pemerintah setempat, bagaimana menciptakan keamanan dan ketentraman di situ di mana mereka bertugas. Itu. Dan kalau memang sudah dilakukan, mungkin pendekatan hukum saya kira. Harus tegas Pak, harus tegas. Siapapun mereka harus tegas. Karena selama ini kan Bapak polisi kita kan tidak tegas. Ya toh, tangkap lepas. Kalau perlu kasih tindakan terukur, tidak apa-apalah. Tindakan terukur. Tidak apa-apalah. Daripada Pak kita menyayangi satu orang, tapi mengorbankan orang banyak, lebih dari yang satu orang kita korbankan. Baik. Terima kasih Pak Jono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tindakan tegas terukur kalau perlu nih Pak Kompol Moren. Bisa nggak dilakukan tindakan tegas terukur, law enforcement yang betul-betul tegas Pak. Jangan hanya ditangkap dilepas begitu. Gimana Pak Kompol Moren? Saya tadi terima kasih. Pak Jono warga Barukang ini Pak. Iya. Saya terima kasih. Artinya saya berbicara dari kami punya juga tupoksi saja. Betul. Jadi kita sepakat bahwa ketika orang kita amankan minimal 2 bukti yang bisa kita proses lanjut. Nah, tetapi kalau di situ tidak ditemukan 2 alat bukti, maka kita lakukan upaya-upaya edukasi. Itu. Karena tidak mungkin kita melanjutkan proses hukum kalau memang tidak ada 2 alat bukti minimal di situ untuk bisa kita proses. Tentunya kita berangkat bahwa Polri juga bekerja berdasarkan hukum. Nah, seperti itu.
Ya, jadi Lalu bagaimana dengan memang- masukan supaya tindakan tegas terukur ketika memang di situ ada yang coba melakukan tindakan yang sudah berlebihan. Nah, disitulah perlu ada tindakan tegas terukur begitu. Yang ini kan biasanya istilah-istilah seperti ini mungkin ketegasan yang lebih tinggi lagi begitu untuk mereka-mereka yang mungkin disinyalir inilah otak yang sebenar-benarnya. Sering kali sudah ditangkap berulah dan berulah terus nih. Benar. Ya. Dari beberapa hari yang lalu itu sudah kita lakukan seperti itu, Ya. ya. Terukur. Sudah ada 6 yang kita amankan. Ya. Itu lengkap dengan barang bukti. Ya, kita bawa ke itu dan kita proses. Tegasnya apa? Kita tidak kembalikan lagi, tapi kita lakukan tindakan penegakan hukum. Jadi tadi beliau memang sampaikan awal-awalnya itu karena kita beranggapan bahwa mungkin kita coba dengan pola-pola edukasi, ya. Kita bawa ke Polres, kita kasih pembinaan, malah kita jadikan santri 1 minggu di Polres dengan maksud biar kita merubah mindset. Betul, Kapolres buat santri seminggu buat adik-adik kita atau anak kita yang ketika kita bawa yang terlibat tawuran itu awal-awal tahun pertama dengan maksud mereka kembali ke masyarakat minimal ada perubahan mindset kita berharap. Tapi sampai bergabung begitu ada tawuran ikut juga, jadi memang artinya sia-sia. Tapi buat kami itu tidak ada masalah, kami terus akan melakukan itu. Jadi saatnya kami sudah sampaikan, apa yang sampaikan Bapak Kapolres, tindakan itu terus kami akan lakukan. Ya, alhamdulillah dari sisi evaluasi kami trennya sudah menurun, sudah 3 hari ini sudah kondusif, masyarakat sudah bisa beraktivitas kembali, termasuk tadi yang sampaikan beliau. Ada 3 pos yang sementara kami tempatkan di sana termasuk bagaimana untuk bisa menyekat atau ada tindakan-tindakan kepolisian yang dibutuhkan oleh masyarakat itu bisa dengan segera mungkin. Saya kira itu, Pak. Oke, Pak. Iya, saya ke sosiolog kita, Pak Sahrir. Iya, kata warga Barukang tadi boleh dikatakan tidak ada lagi orang yang dituakan di sana. Kayaknya istilahnya RT, RW ini di Patotoai, camat di Patotoai, lurah di Patotoai. Siapa yang kira-kira figur-figur bagaimana yang seharusnya ditugaskan, diamanahkan untuk memimpin di wilayah Kecamatan Ujung Tanah ini, Pak Sarir? Iya, jadi pada prinsipnya apa yang dikatakan Pak Jono tadi, kita butuh strong leader. Strong leader. Pemimpinan. Wah. Ya. Sebab kenapa? Memang ada semacam kesalahan mindset di dalam memilih figuritas dan popularitas serta efektivitas di dalam masyarakat itu sendiri. Yeah. Karena kenapa? Pada umumnya orang hanya berhitung secara angka-angka, sehingga jangankan katanya manusia, setan pun berhak jadi pemimpin kalau mendapatkan suara terbanyak. Itu kan jadi masalah. Yeah. Akhirnya apa? Itulah yang terjadi. Waktu saya punya bapak ketua RW dulu di tempat, kalau ada tawuran cukup dia batu-batu, lewat batu-batu berhenti itu tawuran. Sekarang ini sudah datang lagi anak-anak juga, tadeknya dulu, tadi itu artinya permisi, tadi sekarang tanjak bembe. Nah itulah yang jadi masalah. Karena bagaimana mungkin kita bisa menjadi figuritas di dalam sebuah masyarakat kalau kita sendiri tidak punya karakter yang baik. Kita sendiri ya ditahu kita punya, kalau diandekan kita protes ketahuan ya balangnya kita bahwa kita juga pernah nakal dan sebagainya. Dia bilang gayanya gitu bapak itu dulu begitu tinggi. Apalagi kalau konflik yang lama, ini yang jadi masalah. Yang kedua, saya kira memang ada namanya keamanan, pengamanan dan kemudian penegasan. Kalau keamanan tentu saya juga tanya Pak Jono, kenapa tidur tak di sana itu? Saya sendiri membayangkan itu tiap hari bapak tidak tenang tidur karena pas mau ngantuk begitu, apalagi istri sedang pegang kita punya ujung kuku langsung tawuran lagi di samping rumah, apalagi tidak jauh dari sangat tidak senang hidup. Makanya kalau saya ya mungkin kita butuh keamanan. Apa yang dilakukan oleh Pak Kompol Herdat tadi bahwa itu satu langkah yang menarik, tetapi bukan hanya kepolisian yang harusnya turun, seluruh komponen masyarakat. Karena kenapa? Itu tadi masalah keamanan merupakan akuntabilitas, tanggung jawab kita bersama. Yang kedua pengamanan itu ya pihak kepolisian dan kompol itu tadi yang ikut serta melakukan satu langkah-langkah. Kalau kita sudah bangun persuasif dan tidak bisa, kita preventif atau represif. Kenapa tidak? Kan begitu. Makanya dibutuhkan langkah terakhir adalah penegasan.
Itulah yang kemudian kita lihat kasus hukumnya. Kalau diandaikan tadi ada pihak ketiga provokator, katakan, karena sekarang ini bukan hanya provokator, aligator juga banyak. Iya kan begitu ya. Nah provokator itu tadi padahal kan dalam konteks agama hati sebab ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, atau mungkin saja orang begitu itulah disebut dengan fitnah, al-fitnatu asyaddu minal qatl ya. Begitu ya, ataukah makanya orang-orang seperti itu kita mau cari tahu kenapa dia bisa provokasi, apa kepentingannya, apakah ada kepentingan ekonomi di dalamnya, kepentingan politik di dalamnya, atau kepentingan apakah namanya motonya jadi sekuritas tapi itu, atau memang secara karakteral bahwa dia memang senangnya menjadi provokator. Nah itu yang harus, kalau perlu memang kita tahu, ini harus dicari tahu sumbernya sehingga terjadi konflik. Kalau masyarakat misalnya konflik hanya karena ya mungkin ikut serta terlibat di dalamnya, saya kira hari ini biar tidak ditangkap boleh saja, itu tidak akan ada lagi masalah. Tapi yang provokator itu harus dicari tuntas. Kalau perlu memang dievakuasi, bisa pindah. Kalau dulu kalau di satu kampung tidak dipopangi tanah atau diladungi kan begitu. Orang dulu ini kan konsep kampung kita, daerah kita memang butuh sih kan ada pemimpin yang otoriter, kemudian ada demokratis, ada destroyer, ada namanya mungkin tradisional. Ini yang dibutuhkan pemimpin tradisional walaupun ini era milenial kan begitu. Betul. Saya kira pemimpin yang disegani begitu ya. Iya, jangan sampai disangka ini ada era digitalisasi, diskrasen, apa ini era milenial. Lalu kemudian kita cara mencari figuritas di kampung. Saya melihat kampung saja yang kita tinggali ini. Yang usah kemarin karena suara terbanyak, akhirnya apa dia jadi ketua RT, ketua RW. Sehingga apa dia hanya pekerja sosial, bukan dia pengatur. Baik. Itu kan menjadi masalah. Pak Sadirir, saya terakhir dulu ke Pak Kompol Mauren. Kompol Mauren ini dari Polres Pelabuhan. Bagaimana langkah ke depan supaya 3 hari ini situasi boleh dikatakan mulai kondusif. Bagaimana situasi yang kondusif ini bisa seterusnya terus terjadi di wilayah Kecamatan Ujung Tanah ini, Pak Kompol Mauren? Ya, tentunya harapan kami tadi disampaikan oleh Bapak Prof itu, kami setuju sekali bahwa semua komponen bisa terlibat di dalamnya. Ya, itu untuk mendukung kami Polri. Nah, jadi pola-pola pengamanan yang kami sudah lakukan tentunya itu kita evaluasi dan 3 hari ini saya kira pola pengamanan ini mungkin kami anggap pas sehingga terus kami pertahankan, kami lakukan bagaimana untuk menciptakan sehingga wilayah itu betul-betul bisa kondusif. Itu dengan kami memaksimalkan personil yang ada di Polres Pelabuhan untuk bagaimana melakukan tindakan-tindakan kepolisian yang untuk di wilayah Kecamatan Ujung. Backup aparat Pak ini selain dari Polres Pelabuhan, apakah juga ada dari pihak Kodim begitu untuk memberikan bantuan pengamanan? Kami juga dapat backup dari Kodim dan Koramil Ujung Tanah. Kami dapat bantuan. Jadi kemarin Bapak Dandim juga sudah mengirimkan kami bantuan Bapak Koramil. Jadi kami bersinergi di sana dengan Satpol PP. Yang tadi minta tolong juga tadi disampaikan dari Prof itu kami setuju sekali. Kami butuh dukungan dari semua komponen masyarakat sehingga kita bisa jadi bersinergi di sana. Saya kira itu Pak. Langkah-langkah yang kami lakukan. Sayang sekali waktu kita terbatas, Pak Kompol Mauren, terima kasih. Pak Sadirir, terima kasih Pak Sadirir ya, ulasannya, masukannya sangat berharga sekali dan memberikan masukan bagi aparat begitu. Sebelum saya akhir, saya hanya mau tambah 3 poin saja. Ya, silakan. Yang pertama adalah kita harus memahami aspek geografis. Yang kedua kita harus memahami aspek demografis. Yang ketiga tentu harus bagaimana langkah law enforcement. Baik. Pak Sadirir terima kasih, Kompol Mauren juga terima kasih Pak Kompol Mauren. Terima kasih sama-sama Pak. Terima kasih. Selamat pagi, selamat bertugas. Terima kasih Pak Sadirir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya pamit. Baik. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita berharap konflik yang terjadi di Ujung Tanah ini tidak berlanjut. Situasi ini bisa terus kondusif begitu 3 hari dan seterusnya ya, bisa terus berlanjut dan tidak terulang lagi konflik-konflik yang terjadi di wilayah Kecamatan Ujung Tanah ini. Saya cukupkan sampai di sini kebersamaan kita dalam Dialog Lintas Makassar pagi. Saya Alfian mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa. FM. Pro 1 RRI Makassar.
Pengumuman seleksi Dewan Direksi LPP RRI periode 2021-2026 diperpanjang. Posisi Dewan Direksi yang tersedia adalah Direktur Utama